Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama katakan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau yang layak disembah sampai selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Dia memberikan kita kegirangan, memberikan kita sukacita. Haleluya. Oh yes. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Oh ya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan, kita bergoyang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat suaramu bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama katakan, dengan gendang ku puji dengan kencang. Oh, bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kencang. Oh, bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, haleluya, kasih-Ku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, nyanyi haleluya, kasih-Ku. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas angkat jangan Tuhan. Katakan sekali lagi. Sayang Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, aku disayang Tuhan, sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku di, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Tuhan, kami merindukan Engkau malam ini. Kami haus, kami lapar akan pribadi-Mu ya Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami, bahwa kami lebih dekat, semakin melekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami haus, hati kami lapar akan Engkau, seperti rusa yang rindu akan sungai. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Mari sama-sama kita katakan, biarlah seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu serah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku.
Ini kami semua umat-Mu Tuhan malam ini. Kami datang mencari wajah-Mu. Seperti rusa mencari sungai yang berair, demikianlah jiwa kami mencari Engkau Tuhan. Mari angkat suara-Mu katakan. Kaulah Tuhan asrah, hatiku rindu menyembah-Mu. Mari buka tangan, katakan sama-sama dengan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan astra, hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagi Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita sih Bapak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ya, halo semuanya. Ya, shalom. Mari kita berdoa untuk memulai pada firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk malam yang indah ini. Kami sudah memuji nama-Mu, sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, juga Engkau berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dan selama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise God, praise the Lord. Terima kasih Bapak Sama-sama Pastor. Sugiarto dari Sidoarjo yang sudah berdoa sebelum kita malam ini.
Oke, dan nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Injil Matius 6 ayat yang ke-10. Kepada sahabat kita terkasih, kan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita semuanya. Baik, bisa dibuka Bu ADC? Ya, selamat datang Bu Eka, sudah bergabung bersama kita ya, Bu Ibu Lydia Eka. Ya. Ya, Pak John. Ya, silakan bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini dalam sorotan tema kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Ya. Ini kita akan bicara tentang kemuliaan Allah. Ya. Oke. Kepada Ibu ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Ini adalah doa Yesus yang diajarkan dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 10. Oke, Ibu ADC apakah sudah bisa? Ya, Matius 6 ayat yang ke-10 ya. Baik. Katanya bentar ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Siapa yang di bumi, siapa yang di sorga? Yang di bumi adalah semua kita, umat ciptaannya, saudaraku ya. Baik manusia, hewan, tumbuhan, semua yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi, yaitu di dalam air ini, saudaraku. Dan siapa yang ada di dalam sorga, itulah Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersama dengan para malaikatnya. Jadi salah satu ungkapan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, apakah saudara-saudara masih ingat? Doa Bapa kami diajarkan bagaimana? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang Tuhan ingin ada di bumi, saudaraku, kehendak Tuhan jadi di bumi, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang ada di sorga itu Tuhan ingin juga ada di bumi, saudaraku. Nah, kalau saudara ingin tahu keadaan sorga seperti apa, keadaan sorga di sana, sorga yang begitu indah, begitu mulia, dan di sana di sorga semua makhluk yang Tuhan ciptakan, makhluk sorgawi, mereka datang terus memuji dan menyembah Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan siang dan malam. Mereka tak henti-hentinya, tak putus-putusnya untuk terus mereka memuji, menyembah Tuhan. Nah, keadaan yang di sorga itu Tuhan ingin juga ada di bumi ini. Dan semua yang ada di bumi kita umat manusia ini, yang telah berdosa, yang telah ditebus oleh darah Yesus saat dia mati di atas kayu salib, dan dia telah menebus kita, membayar hutang-hutang dosa kita. Dia sudah bayar lunas, dan kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena itu sudah sewajarnya kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa yang datang? Kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia, bukan kerajaan yang ada di bumi. Nah, sebelum kerajaan Allah datang, Tuhan ingin kerajaan yang lain harus pergi dulu. Tuhan ingin kerajaan yang lain harus beranjak dulu. Tuhan ingin kerajaan yang lain harus dikesampingkan dulu. Tuhan ingin kerajaan yang lain yang bukan kerajaan Allah itu harus dipindahkan dulu dari hidup kita. Tuhan ingin kerajaan-kerajaan yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah harus disingkirkan, harus dibuang jauh dari hidup kita, saudaraku. Namanya kerajaan pasti ada raja, betul ya? Ada raja yang berkuasa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin
tidak ada raja yang lain yang berkuasa selain Dia. Yesus adalah Tuhan dan Raja kita yang kita sembah, saudaraku. Sebelum kerajaan Allah datang, kerajaan kita, saudaraku, ya, kerajaan ego kita ini, kerajaan keduniawian kita, kerajaan dosa kita ini harus disingkirkan, harus dipindahkan, harus dilenyapkan dulu, baru kerajaan Allah bisa datang. Terkadang kerajaan Allah tidak bisa datang dalam hidup kita karena apa? Masih ada kerajaan yang lain. Kerajaan yang lain, saudaraku. Mungkin itu berupa dewa-dewi yang disembah, sesuatu yang dipuja-puji, sesuatu yang menjadi idola, sesuatu yang engkau begitu kagumi. Nah, Tuhan ingin semuanya itu harus disingkirkan dulu. Tuhan ingin jangan ada yang lain yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Tuhan ingin adalah Dia satu-satunya pribadi yang menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Jadikan dia menjadi tempat yang tertinggi, tempat yang terutama di dalam hati dan hidupmu. Saudara-saudara, dan apa Yesus katakan dalam ayat 33, ini ayat 10, Matius 6 ayat 10. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Jadi apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, apa yang kau rindukan, apa yang kau minta, apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Tuhan akan tambahkan kepadamu. Kapan itu akan terjadi? Pada saat engkau mencari kerajaan Allah dulu, bukan mencari kerajaan dunia, bukan mencari kerajaan si A, kerajaan si B, tapi engkau mencari kerajaan Allah itu dulu, baru semuanya ditambahkan dalam hidupmu. Nah, apa itu kerajaan Allah? Yesus berkata kerajaan Allah bicara bukan soal makanan atau minuman, ya. Makanan atau minuman itu hanya sekedar mengenyangkan perut kita ini, saku. Tapi yang bisa membuat kita ini kuat, kita menang, kita tangguh, kita menjadi orang-orang tidak bisa terkalahkan, yaitu ketika kita menikmati suatu kebenaran, ya. Kerajaan Allah itu bicara yang pertama kebenaran, yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu juga bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Nah, semua itu hanya engkau bisa dapatkan ketika engkau datang kepada Yesus. Saudara, engkau dapatkan kebenaran, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah. Yang kedua, engkau dapatkan damai sejahtera. Lalu yang ketiga, engkau mendapatkan sukacita. Hatimu yang susah, hatimu yang sedih, hatimu yang takut, hatimu yang kecewa, hatimu yang dalam keadaan putus asa. Ketika engkau datang kepada Tuhan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Dia berikan engkau sukacita. Dan ini kabar baiknya luar biasa, saudaraku. Ya, orang yang bersukacita, orang yang hatinya gembira karena dia berjumpa dengan Tuhan, maka Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Namanya obat ini bukan obat ramuan buatan manusia, bukan buatan seorang profesor dokter, tapi ini obat ramuan dari sorga. Ini obat yang paling mujarab. Oh, saudara-saudara, obat ini yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, orang-orang yang mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam kehendaknya, dia akan tahu apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah dia beroleh kebenaran. Kehendak Tuhan adalah dia beroleh damai sejahtera. Kehendak Tuhan adalah dia beroleh sukacita. Mengapa banyak orang tidak bisa bersukacita? Karena dia lupa tentang kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dia berpikir bahwa kerajaan Allah itu seperti kerajaan bumi, itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk bangunan yang tinggi megah, saudaraku. Bangunan yang begitu luas dan begitu luar biasa, ada penjaga, ada pasukan di dalamnya. Kerajaan Allah bukan bicara soal itu, tapi soal kebenaran, yaitu firman Tuhan. Soal damai sejahtera, kalau kau perhatikan firman hatimu ada damai, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dan ketika engkau ada dalam situasi seperti ini, maka saya percaya mujizat-mujizat ajaib gampang terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Oke, mari kita lihat ini bagian berikut, ini penting sekali. Next. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, kehendak Tuhan adalah apa? Yang terbaik. Kadang-kadang kehendak saudara saya itu akan menjadi yang buruk, bukan yang terbaik, ya. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap orang percaya
yang ingin berbahagia. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Tuhan ingin engkau dan saya berbahagia. Berbahagia di dalam kehidupanmu, berbahagia dalam rumah tanggamu, berbahagia dalam bisnis, karir, pekerjaan, keuanganmu, berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena dia melakukan kehendaknya Tuhan. Amin. Makanya tema kita malam ini selaku kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Kalau engkau mengerti, engkau datang untuk melakukan kehendak Tuhan, maka siap-siap selaku. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu, ya. Dan mari kita pelajari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 7 sampai dengan 9. Dari ayat-ayat ini kita dapati ada 3 kebenaran, ya. Saya mencatat di sini paling sedikit ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam kehendaknya Tuhan, ya. Siapakah dia orang itu? Mari kita perhatikan. Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang yang mencari saudara seiman, ya. Saudara seiman yang benar dan bersehati, yang sama-sama beribadah kepada Allah, ya. Saudaraku, saudara seiman, tidak semua saudara seiman itu benar, ya. Ada saudara seiman tapi nggak benar, saudaraku. Tapi Tuhan ingin kau mencari saudara seiman yang benar. Kemudian bukan cuma yang benar, tapi bersehati yang sama, jangan beda, saudaraku. Harus sama, hatinya sama, ya. Sama dalam hal apa? Dalam beribadat kepada Allah. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 18 ayat 7. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Amin. Amin. Yang rumahnya berdamping dengan rumah ibadat. Wah, enak sekali, ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, saudara. Gak perlu jalan jauh, ya, gak perlu ada. Berdampingan, bersebelahan itu bagus sekali, saudaraku. Nah, di sini kita belajar selaku rahasia, yaitu kemuliaan Allah dalam kehendaknya, kehendak Tuhan. Yang pertama, orang itu ada orang yang mencari saudara seiman, ya. Saudaraku, indah sekali kalau kita punya saudara seiman. Dan saudara seiman ini saudara seiman yang benar, ya, bukan yang tidak benar. Dan kemudian bersehati dan yang sama-sama beribadah kepada Allah. Saudaraku, ada yang bersaudara seiman tapi yang satunya tidak beribadah kepada Allah. Tapi Tuhan ingin semua kita ini menjadi orang-orang beriman yang benar, dan kemudian kita bersehati, jangan ada yang beda, ya, bersehati dan yang sama-sama beribadah kepada Allah. Amin. Orang tidak beribadah kepada Allah, engkau tetap beribadah kepada Allah. Itu engkau mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Kehendakan Tuhan adalah kita Tuhan. Ketika engkau beribadah, itu kehendak Tuhan. Amin. Dan ke dalam ibadah ini, dan tiba-tiba engkau dengar firman Tuhan, dan Tuhan bicara kepadamu tentang sesuatu hal di dalam kehidupanmu, dan engkau mengerti, oh Tuhan, ini kehendak-Mu. Aku belajar untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hatiku. Itu kehendak Allah. Amin. Engkau belajar tentang firman Tuhan, engkau mengerti, oh Tuhan ingin engkau mendukung pekerjaan Tuhan, engkau mensupport pekerjaan Tuhan makin berkembang, makin banyak engkau beribadah, engkau mengajak jiwa-jiwa, mengajak orang-orang datang kepada Tuhan, supaya mereka yang susah hatinya tidak susah lagi, karena mereka sudah dengar firman Tuhan. Mereka yang sedih tidak sedih lagi, karena mereka sudah dengar firman Tuhan. Mereka yang takut tidak takut lagi menghadapi setiap persoalan, karena mereka sudah dengar firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekalian, ya. Mencari saudara seiman yang benar. Amin, saudaraku, ya. Dan pastikan malam hari ini kita semua adalah saudara seiman yang benar.
dan kemudian bersehati, ya, bersehati yang sama-sama beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, rasanya kalau kita tidak ketemu dalam ibadah itu, kita merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Ada sesuatu yang membuat kita rasanya itu kurang pas. Kita rasanya nggak marem. Orang Jawa bilang nggak marem. Nggak marem itu apa ya? Rasanya nggak mantap gitu, saudaraku. Nah, ketika kita bertemu satu dengan yang lain, saudara-saudaraku, itu ada sesuatu yang menggairahkan kita, ada sesuatu yang menyemangati kita, ada sesuatu yang membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita. Apalagi kita mendengarkan saudara-saudara kita seiman, mereka bersaksi, dulu aku sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Dulu aku dalam persoalan beban yang berat, tapi puji Tuhan, Tuhan ternyata memberi aku pertolongan. Dulu aku dalam keadaan terpuruk, gak ada jalan keluar, ternyata Tuhan bukakan jalan bagiku. Wow, ketika kita mendengarkan kesaksian saudara kita itu, iman kita bangkit. Amin ya. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kemuliaan Allah di dalam kehendaknya. Yang kedua, siapakah orang mengerti kehendak Allah? Kemuliaan Allah di dalam kehendaknya. Mari kita lihat yang kedua, siapa dia? Yang kedua, dia adalah membawa kepala rumah ibadat, ya. Dia membawa kepala rumah ibadat sekeluarga dan orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini tentang pelayanan Rasul Paulus luar biasa, saudaraku. Dia bisa memenangkan kepala rumah ibadat, ya, dan keluarganya dan juga orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 8. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-8, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, tetapi Krispus. Siapa Krispus ini? Krispus dia adalah kepala rumah ibadat. Jadi dalam sebuah rumah ibadat itu ada kepalanya. Kepalanya itu bernama Krispus, ya. Apa yang terjadi? Alkitab bilang Krispus itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama seisi rumahnya. Jadi waktu Krispus sebagai seorang suami percaya, istrinya juga percaya, anaknya juga percaya, menantunya juga percaya, cucunya juga percaya, mertuanya juga percaya. Oh, itu satu keluarga. Maka Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Nah, bagaimana Krispus ini bisa menjadi percaya pada Tuhan Yesus? Caranya bagaimana, saudaraku? Krispus harus mendengar dulu. Dia mendengar tentang apa? Ya, perhatikan di dalam ayat ini, saudaraku, ya. Dan banyak orang dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus. Jadi orang bisa percaya karena dia mendengar. Dia mendengar apa? Dia mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul. Nah, saudaraku, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mustahil iman kita ini bisa bertumbuh tanpa kita mendengar firman Tuhan. Itu mustahil, saudaraku. Iman kita bisa tumbuh, iman kita bisa berkembang kalau setiap hari kita melatih telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi orang Kristen yang rajin mendengar firman Tuhan, orang Kristen yang membuka telinganya untuk selalu menerima firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan di dalam hatinya ada iman, di dalam hatinya ada percaya, di dalam hatinya ada keyakinan. Selaku yang kita pelajari di Emun dalam bahasa Yunani. Saudara kasih Tuhan, dan saya percaya ketika ada iman di hatimu, maka mujizat gampang terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang siap terima pertolongan Tuhan malam ini karena engkau percaya, lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kenapa seringkali mujizat tidak terjadi? Karena banyak orang tidak percaya, banyak orang masih ragu-ragu, banyak orang masih bimbang hatinya, banyak orang masih keras hatinya, banyak orang masih tidak mau mencintai Tuhan dan tidak mau mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya mujizat tidak bisa terjadi, ya. Hari ini, saudaraku, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kepala rumah ibadat ini sekeluarga dan banyak orang
percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa percaya? Mereka harus dengar firman Tuhan dulu. Mungkin Bapak Ibu, engkau bukan seorang pengkhotbah, engkau bukan seorang pendeta yang menyampaikan firman, tapi dengan adanya engkau mengajak orang-orang datang pada Tuhan lewat ibadah-ibadah seperti ini, dan saat mereka mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, dan mereka percaya, maka Bapak Ibu, upahmu besar di sorga. Amin, saudaraku ya. Jadi mari saudaraku, tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Satu hari kita akan lihat ya, kepala-kepala rumah ibadat, mereka akan menjadi orang percaya pada Tuhan. Apakah mereka percaya kepala rumah ibadat, apakah itu Kristen atau bukan Kristen, satu hari kita akan melihat kepala-kepala rumah ibadat ini akan datang kepada Yesus. Yang siap Tuhan lakukan perkara yang besar ini, kita lambaikan tangan. Amin ya. Saya yakin mereka akan terus mencari kebenaran, siapa kebenaran itu dan apa kebenaran itu. Dan ternyata mereka cuma temukan hanya di dalam Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya? Mari kita lihat, saudaraku. Jadi kehendak Tuhan adalah, saudara-saudara, kepala-kepala rumah ibadat mereka perlu dimenangkannya, dan banyak orang dimenangkan, itu kehendak Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima pesan Tuhan. Pesan Tuhan melalui apa? Pesan Tuhan melalui penglihatan. Penglihatan di waktu malam. Kenapa? Karena lewat penglihatan ini Tuhan menguatkan hatinya. Tuhan menguatkan hati Paulus. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 18 ayat 9. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Amin. Amin. Tuhan katakan jangan takut, teruslah memberitakan firman. Tuhan tahu bahwa Paulus sedang takut, saudaraku. Karena banyak orang mengincar dia, banyak orang memusuhi dia, banyak orang ingin mencelakakan, bahkan membunuh dia. Banyak orang ingin, saudaraku, datang untuk menganiaya dia, saudaraku. Makanya Tuhan kasih kekuatan kepada dia, kepada Paulus. Tuhan katakan jangan takut. Saudara kasih Tuhan bilang kepada Paulus apa? Teruslah memberitakan firman. Saudara kasih Tuhan, kenapa banyak orang hidup dalam keadaan takut? Mereka takut karena telinga mereka tidak dilatih untuk mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar ada masalah, sewaktu mereka menjadi takut. Mereka mendengar ada kabar-kabar yang menggemparkan, mereka menjadi takut. Mereka mendengar kabar-kabar yang membuat mereka susah dan sedih, mereka menjadi takut, sewaktu. Tapi hari ini orang Kristen yang banyak mendengar firman Tuhan, meskipun ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah, dia tidak akan takut. Katakan amin ya. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepada kita itu damai, damai sejahtera di hati. Haleluya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku ya. Hasil yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Mari kita lihat. Yang pertama ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mencari saudara seiman di rumahnya, ya, rumahnya yang berdampingan dengan rumah ibadat. Wow, indah sekali. Jadi tinggal melangkah selangkah aja sudah langsung pergi ke rumah ibadat ya. Oke, mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 7. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-7. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Amin. Saudara bisa membayangkan nggak kalau Paulus datang ke rumah seseorang ya, ke rumah saudara seiman, tapi saudara seiman ini tidak beribadah, saudaraku. Kira-kira bagaimana jadinya, Bapak Ibu sekalian ya? Pasti ceritanya sudah lain, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bahwa kita perlu mencari saudara seiman, ya, saudara seiman yang benar, yang bersehati dan bersama-sama beribadah. Jadi ini dia, saudaraku. Jadi rumah seorang yang bernama Titius Justus ini, rumahnya itu persis sebelahnya itu ada rumah ibadat, ya. Jadi indah sekali, Bapak Ibu. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi saya percaya selaku Tuhan taruh di hati kita, kita punya saudara-saudara seiman. Dan itu yang Daud katakan, saudaraku.
Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Jadi kalau kita tanya apa yang menjadi kesukaan Raja Daud, yang pertama dia suka akan firman Tuhan. Yang kedua dia suka akan rumah Tuhan. Itulah sebabnya dia selalu ada dalam rumah Tuhan ya. Dan yang ketiga dia suka akan saudara-saudara seiman, orang-orang kudus, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Itu yang menjadi kesukaan Raja Daud. Dan Tuhan begitu sayang kepada Daud, saudaraku. Apakah Daud adalah orang super suci, tidak pernah berbuat salah? Oh, Daud itu banyak dosanya. Tapi Tuhan melihat hatinya yang begitu cinta Tuhan, hatinya yang merindukan firman, hatinya yang merindukan tempat kediaman Tuhan, yaitu rumah Tuhan. Dan hatinya mencintai umat Tuhan. Dan itu membuat Yesus berkenan. Dia mau lahir dari keturunan Raja Daud. Wow, luar biasa ya. Dahsyat sekali. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, dari kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Mari kita lihat yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dan keluarganya dan orang banyak memberi diri mereka dibaptis. Malam hari ini siapa yang belum memberi diri dibaptis, ayo segera memberi diri dibaptis ya. Baptisan itu tujuannya untuk kita mendapat pengampunan dosa, baptisan air. Baptisan Roh Kudus tujuannya supaya kita mendapatkan kuasa Tuhan. Lalu baptisan api tujuannya kepada kita supaya kita mendapatkan pengudusan, pemurnian. Supaya ketika Tuhan datang, hati kita benar-benar pure. Hati kita benar-benar murni seperti emas yang murni ya, yang dimurnikan dalam api. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Rasul 18 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Amin. Amin. Krispus ya. Krispus ini dia adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi ya, jadi mereka mempunyai agama yang namanya agama Yudaisme, paham keyahudian, saudaraku. Ya, beda dengan Paulus, memang dia orang Yahudi tapi dia adalah pengikut Kristus ya, jadi dia itu adalah agama Kristen. Saudara kasih Tuhan, Anda siap Bapak Ibu sekalian, suatu hari nanti ada kepala rumah ibadat, apakah kepala rumah ibadat Buddha, Hindu, atau dari keyakinan agama lain, dan mereka akan datang bilang kepada saudara begini, aku mau pergi beribadah bersama kamu, aku lihat Tuhan Allahmu menyertai kamu, kamu begitu setia beribadah, aku mau diajak datang beribadah kepada Tuhan Allahmu. Anda siap Bapak Ibu? Karena saya percaya akan datang waktunya, ini satu gelombang kebangunan rohani yang tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan, selaku tidak bisa dihambat, ini akan terjadi. Dan kita semua malam ini kita siapkan diri kita mulai dari sekarang ya. Jadi jangan takut, jangan grogi kalau ada kepala rumah ibadat datang minta saudara untuk mendoakan dia atau minta saudara untuk menjelaskan tentang siapa Yesus. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya ibadah Zoom, ajak dia datang aja. Saudaraku ya, di dalam ibadah Zoom. Saya ingat suatu hari ketika saya berkhotbah, saudaraku ya. Ketika dalam khotbah itu, saudara datanglah seorang ustadz, ya, saudaraku, diajak oleh salah satu teman, dan pada waktu dia datang ikut kebaktian, dia mendengarkan khotbah saya. Setelah kebaktian selesai, dia datang menghampiri saya, dia salaman saya, dan dia bilang, Pak, saya bahagia sekali, saya mau percaya Tuhan Yesus, saya mau dibaptis, tapi dengan satu catatan, jangan di Surabaya, dia mau dibaptis di Kediri. Dan saya janjian dengan dia, waktu yang sudah ditentukan, dia datang ke Kediri dan saya baptis dia. Wow, dia senang sekali. Ya, saudara, itu indah. Saudara, saya percaya, ya suatu hari Anda akan lihat kepala-kepala rumah ibadat ini, baik kepala rumah ibadat dari Konghucu, Buddha, Hindu, atau dari keyakinan lain, atau dalam rumah ibadat yang lain, agama yang lain, siap-siap Bapak Ibu, mereka akan datang kepadamu dan mereka akan memberi diri mereka dibaptis ya. Saudara, kita harus doakan hal ini karena ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, haleluya, apa yang terjadi? Dia mendapatkan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan bagaimana? Jangan takut. Terus memberitakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 18 ayat 9. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9.
Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Amin. Amin. Saya teringat suatu hari ketika tahun 2005, setelah gereja sudah dibangun dan tiba-tiba roh Tuhan bicara begini, "John, jangan takut. Lakukan sesuatu yang terbaik bagiku. Aku sedang mempersiapkan engkau menjadi seorang pemenang dan aku juga sedang melatih engkau menjadi seorang pemenang." Tuhan katakan, "Jangan takut, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku." Kenapa? Karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya menangis, saudaraku. Saya bilang, "Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan?" Tuhan lihat keadaan kami dalam keadaan seperti ini. Kalau memang Tuhan mau untuk pakai saya menjadi alat Tuhan, saya minta, berikan saya kesempatan, bukakan jalan Tuhan. Nah, saya lihat Bapak Ibu, pelan tapi pasti ya. Dan saya lihat bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah ini. Dan saya percaya selaku itu pesan Tuhan terus sampai hari ini. Makanya saya menghadapi persoalan apapun, saya tidak pernah takut selaku. Karena apa? Saya tahu ada Tuhan. Setelah Tuhan bicara seperti itu, tidak lama kemudian datang badai selaku. Datang persoalan bertubi-tubi saudaraku ya. Tapi Tuhan sudah ucapkan firman itu, Tuhan sudah ingatkan saya, jangan takut. Sampai gereja mau dibakar, gereja mau dilululantakan seperti tsunami melululantakan bumi Aceh, saudaraku. Oh, saya tahu Bapak Ibu, Tuhan bela ya. Tuhan bela orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Seperti Paulus, Tuhan memberikan sebuah jaminan. Jangan takut ya. Malam hari ini ada di antara saudara yang takut. Takut bagaimana dengan hari esok? Apa saudara makan? Apa saudara pakai? Apa saudara minum? Saudaraku, jangan takut ya. Alkitab kita tertulis kata jangan takut itu ada sekitar 360 lebih. Artinya dalam satu tahun itu ada 360 hari, bahkan bisa 365 hari. Jadi setiap hari kata jangan takut itu berlangsung. Jangan takut hari ini. Besok engkau hadapi persoalan, ingat jangan takut. Besoknya lagi engkau mengalami persoalan, jangan takut. Makanya Bapak Ibu supaya tidak takut, bagaimana caranya? Ikutlah ibadah-ibadah seperti ini. Supaya apa? Iman itu bisa timbul. Seringkali orang itu takut. Kenapa? Karena imannya itu tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia tidak dengar firman Tuhan. Itulah sebabnya rugi, saudara. Kalau kita tidak dengar firman ya, maka yang muncul di hati kita adalah ketakutan, kebimbangan, keraguan, kecemasan, dan lain sebagainya. Biar firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan sahabat kita terkasih, yaitu Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Haleluya. Oke, Ibu Indriani akan berdoa dulu ya buat firman Tuhan ini buat kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan malam ini. Oh, apa Ibu Indriani kok hilang? Oke, baik. Puji Tuhan ya. Kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu ADC. Ibu ADC berdoa buat firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami berdoa, datang di hadapan-Mu sambil mengucap syukur, terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah Tuhan beri buat kami semua. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap hati dan pikiran kami, agar kami tetap teguh untuk padamu ya Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Dan kami tidak perlu takut. Kami akan terus memberitakan firman. Dan kami tidak akan diam ya Tuhan. Karena kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kami. Bahkan dimanapun kami akan berbicara. Allah Roh Kudus yang akan menggantikan kami untuk berbicara sesuatu yang Tuhan mau kepada siapapun orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja CLCC Tuhan akan pakai untuk membawa banyak jiwa untuk terjadi dalam nama Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Hari ini hari-hari semakin singkat Tuhan, biar banyak orang boleh mendapatkan kesempatan untuk datang ke dan sungguh-sungguh bertobat untuk mendapatkan kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Pakai gereja Tuhan, hamba-Mu dan Sarbunan ya Tuhan,
setiap pagi maupun malam, agar firman kebenaran-Mu boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima Ya. kasih, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kesehatan, kekuatan secara fisik, terlebih secara Amin. agar rohnya tetap menyala-nyala dan melayani Yes. Engkau, ya Tuhan. Jauh bersama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan pribadi bersama keluarga, rumah tangga, istri, anak-anak Tuhan. Percaya Tuhan sudah menyediakan baik untuk kehidupan hari, baik sandang maupun pangan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya harapan yang padamu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman yang kami dengar ini di dalam hati dan love kami yang paling dalam, agar kami tetap apapun yang kami hadapi, kami tidak takut karena Engkau yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan yang ya, amin. Amin. Praise God. Tuhan memberkati Bu Adece untuk doa peneguhan firman ya di malam hari ini. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk di dalam doa profetik ya. Sekali lagi terima kasih John untuk firman kebenaran pada malam hari ini. Kami tetap kuat dan tidak perlu takut untuk memberitakan firman ya Bapak Ibu. Karena tidak harus pendeta ya Pak John, siapapun yang mau untuk memberitakan firman, Tuhan pasti beri dia kekuatan. Amin. Dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Bu Sinliang. Ya, makasih Bu Adici buat kepercayaannya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Ya, John. selamat malam Bu Sinliang. Kita doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 untuk gereja JLCC, dan diakhiri Iris. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi, di surga dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam gerakan dan pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam gerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive.
Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, Bu ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Terima kasih Ibu Sian Liang. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Cynthia untuk doa profetik buat kita semua. Berkati. Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Silakan Bu Lydia. Ya, terima kasih Bu ADC. Shalom, shalom semua. Selamat malam. Shalom. Selamat malam Bu Lydia Eka. Ya, shalom Pak John. Untuk pengumuman atau Amin. info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4, ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening UFO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CSCC dimulai pukul 4, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Ibadat tatap muka CLCC Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10 tempat Ibu Indriani Jalan Nusantara Blok 1 nomor 1 Pabean Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting spesial Happy Birthday, Januari 2024, PS John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 17 Januari, Aldrik Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura. 17 Januari juga Samuel Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun. 24 Januari, Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Eka untuk pengumuman malam hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, kita akan juga mengakhiri ibadah kita malam hari ini ya. Tapi sebelum kita mendapatkan berkat Tuhan, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ibadah malam hari ini sudah disertai Tuhan dan sudah diberkati Tuhan. Kita semua sudah dikuatkan. Amin ya Bapak Ibu, agar kita melangkah besok pagi dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Pak John untuk firman kebenaran malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak John dan keluarga.
lebih keluarga besar gereja CLCC. Tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan Amin. visi yang baru dari Tuhan ya Bapak Ibu. Dan terima kasih buat Ibu Sinliang, buat Ibu Lydia Eka, juga Bapak Hendro ya, yang sudah melayani kita semua malam hari ini di ibadah Zoom Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati semuanya, juga semua yang sudah hadir malam ini di rumah masing-masing, tanpa terkecuali ya Bapak Ibu, karena saya tidak bisa melihat nama-namanya, yang bisa saya lihat hanya beberapa orang saja, tapi saya percaya semua kita sudah dikuatkan, terlebih sudah diberkati oleh firman Tuhan ya, terlebih rohani kita. Tetap semangat Bapak Ibu, apapun yang akan kita hadapi ke depan, percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Allah Immanuel menyertai kita semua. Tuhan berkati kita semua, dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan MA untuk memberkati kita semua ya, untuk kita terima berkat Tuhan lewat hambanya. Silakan Pak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan hendak mencurahkan kemuliaan-Nya dalam kehidupanmu, karena Tuhan ingin engkau ada dalam kehendak-Nya. Kehendak Tuhan itulah kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Berdoa malam hari ini Tuhan memberkati semua yang sudah hadir, yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas hari ini. Berkati Ibu ADC yang telah mengkoordinir ibadah ini dan juga memimpin sebagai seorang host. Tuhan juga memberkati Ibu Sian Liang yang telah menaikkan doa profetik, dan juga memberkati Ibu Lydia Eka yang telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan memberkati semua yang hadir malam ini, Mas Rolin dan Bagita. Memberkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, juga anak-anak Johan Cindy James. Tuhan memberkati juga ya Tuhan semua yang hadir, Pak Hendro juga yang telah menampilkan akan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan malam ini. Tuhan memberkati semua yang hadir, tidak satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di pikiran, hati, dan mulutmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau ucapkan dengan iman itu terjadi. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan. This is the years of glory, tahun kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, ingat saudaraku, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib bicara tentang penderitaan, tentang bagaimana mengalami kesengsaraan, mengalami bagaimana membayar harga pengorbanan. Tapi justru di balik salib itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Di tengah-tengah persoalan hidupmu, masalah sakit penyakit, aku percaya sudah disembuhkan. Masalah keuangan ekonomi, aku percaya dipulihkan Tuhan. Semua yang hadir malam ini tidak ada satupun yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Dalam nama Yesus, engkau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau selalu menjadi yang terdepan, bukan yang terbelakang. Engkau selalu menjadi yang terbaik, bukan yang terburuk. Dalam nama Yesus, segala berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupanmu, atas keuangan, ekonomi, bisnis, karirmu, atas pundi-pundimu, ke dalam juga tabungan-tabunganmu, bahkan juga ke dalam kirbat-kirbatmu dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan kasih-Nya, karunia-Nya, mujizat-Nya kepadamu. Dalam nama Yesus, malam hari Tuhan berkati semuanya, dan juga berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian ke sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Tuhan berkati kebaktian Sabtu mendatang di rumah Ibu Indriani tanggal 20. Tuhan sertai urapi teman-teman yang akan bergabung dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Kami tak lupa berdoa untuk Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan menantu Ibu Indriani Kristian ya Tuhan, karena dia akan menikah dengan putrinya Feli di tahun ini dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Pak Ismail dari Kota Bogor, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, aku percaya cucumu yang sakit disembuhkan, anakmu yang sakit disembuhkan, menantumu yang sakit disembuhkan, oh mertuamu yang sakit disembuhkan, suamimu yang sakit disembuhkan.
disembuhkan, istrimu yang sakit disembuhkan, orang tuamu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara, kakak, beradik, sepupu, sekandung yang sakit disembuhkan. Terima kasih umat kesayanganmu malam ini. Aku percaya kuasa-Mu sudah bekerja untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Kami doakan Cipung dan teman-teman yang tidak sempat hadir malam ini, tolong supaya mereka bisa mengikuti kebaktian berikutnya dan mereka bisa dikuatkan dalam nama Yesus. Dan pakai Cipung menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjala jiwa sebanyak-banyaknya. Aku percaya, oh Tuhan, dia akan dipakai Tuhan luar biasa dalam nama Yesus. Dan semua yang hadir juga malam ini akan dipakai Tuhan luar biasa untuk bergerak dalam penginjilan, menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Tuhan, mari sembuhkan cucu dari Ibu, ya Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di dalam dia BAB sudah lancar. Terima kasih Tuhan. Cucu Ibu Lydia Eka semuanya sehat. Cucu Ibu ADC semuanya sehat. Cucu Ibu Nini Herawati semuanya sehat. Dalam nama Yesus, percaya malam ini juga bayi yang ada di dalam rahim Bagita juga sehat, dan pada waktunya dia akan lahir dengan selamat dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Doanya. Sama-sama Bu Silian, Bu ADC, Bu ya, Bu ADC, Bu Eka, Tuhan berkati ya. Pak Hendro, Tuhan berkati. Ya, Mas Roli, Tuhan berkati ya. Salam buat ibumu ya, buat Mbak Gita ya. Oke. Tuhan berkati teman-teman semua, tetap semangat ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Salam buat keluarga di rumah ya. God bless you all. Ya, bye-bye. Amin.